Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah ya. Dan nanti di belakang video saya juga akan share saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang menarik untuk ditradingkan besok. Sebelum mulai juga saya disclaimer dulu, jadi semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja, saya akan share screen dulu, dan kita masuk ke tampilannya Telegram saya nih. Jadi semua fasilitasnya Wisdom and Invest, baik screener maupun chartbot, itu adanya di Telegram ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua sudah punya aplikasinya dari Telegram. Lalu saya ada pengumuman sedikit, jadi besok kita ada acara sesi santai, sebentar ini ketutup, sesi santai menjadi trader bahagia. Jumat 14 Oktober dengan pendaftarannya nanti ke admin langsung ya di Telegram yaitu win_admin pukul 7 malam. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin, ini lebih ke psikologis jadinya. Jadi ngobrol-ngobrol, saya santai dengan coachnya, mentornya yaitu Foni Ramali dan ini adalah master di bidang NLP nih. Jadi teman-teman bisa ngobrol-ngobrol bareng dan tanya-tanya banyak hal di sana. Japri ya ke ini Telegramnya win_admin besok jam 7 malam. Ditunggu. Lalu kemudian kalau teman-teman ada yang ingin belajar juga, kita sebetulnya banyak acara nih sesi belajar secara gratis yaitu setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau hari Rabu itu di malam biasanya hari Rabu jam 8 malam, kalau hari Sabtu itu jam 4 sore. Nah, dengan mentornya masing-masing ya di hari itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tahu info lebih lanjutnya, bisa juga lihat di Instagram kita, itu ada setiap kali ada pengumumannya ya, atau di Telegram kita. Kita sering di-pin, jadi teman-teman tinggal klik aja pin-nya, dan itu banyak banget informasinya dan kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikutin ya. Banyak juga yang free tentunya, supaya teman-teman bisa lebih maju dalam tradingnya nih. Dan kalau teman-teman yang tertarik dengan tools ini, jadi nanti saya akan analisa menggunakan tools dari Wisdom and Invest. Kalau teman-teman tertarik menggunakannya, caranya bisa didapatkan dengan mudah banget. Ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara berlangganan. Yang kedua bisa didapatkan secara gratis, gampang banget teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah, rekanannya itu ada beberapa pilihan, jadi bisa dipilih sesuai dengan pilihannya teman-teman ya. Yang pertama JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Ketiganya ini kita udah pakai sendiri aplikasinya, jadi memang enak untuk dipakai dalam trading sehari-hari ya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi buat yang masih mau bertanya-tanya lagi, karena kalau banyak informasi mungkin bingung, teman-teman mau tanya-tanya dulu silakan. Ini Telegramnya Win Admin, tanya aja segala hal ya tentang fitur-fiturnya, tentang fasilitasnya Wisdom and Invest. Karena fiturnya Wisdom and Invest tuh banyak banget yang bisa teman-teman explore. Bahkan yang berlangganan aja itu ada beberapa harga tuh. Nah, jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu yang lebih lengkap. Jangan japri ke saya ya, karena saya nggak tahu nih, musti tanya ke adminnya. Jadi adminnya, saya bukan adminnya, teman-teman bisa japri aja langsung ke admin dan tanya-tanya di sana. Kalau nggak jadi nggak apa-apa, don't worry, adminnya baik juga, nggak gigit kok ya, jadi jangan takut. Kita bahas dulu kompositnya supaya teman-teman tahu kira-kira petanya IHSG itu lagi di mana sih. Jadi chart yang saya pakai itu untuk analisa ada tiga sih yang paling sering saya pakai. Sebetulnya toolsnya Wisdom and Invest ada banyak banget, tapi yang paling sering saya pakai yang ketiga ini. Jadi chart win ini perintahnya tinggal diketikin aja, /win composite, nanti chartnya keluar. Ini adalah analisa berdasarkan teknikal. Kalau yang kedua, saya menggunakan NBSA, perintahnya /SDX composite. Di sini chartnya ada tulisannya NBSA itu net buy sell asing ya. Jadi berupa informasi untuk kita tahu asingnya lagi net buy atau net sell. Ada akumulasi atau malah outflow. Seperti itu. Dan yang ketiga biasanya saya pakai
chartnya adalah HKHQ yang ada frekuensi analyzer-nya. Dan ini paling enak dipakai kalau di time frame kecil untuk fast trading ya, karena ada informasi frekuensinya supaya kita tahu ini ada transaksi lot dalam jumlah besar apa enggak. Dan di bawahnya itu ada HK-HQ-nya. HK itu yang hijau-hijau artinya ada yang HK atau dia hajar kanan ya. Dan yang merah-merah itu haki atau hajar kiri atau ada yang jualan. Seperti itu. Oke, saya balik ke analisanya indeks kita dulu. Jadi indeks kita secara teknikal belum ada perubahan dari yang kemarin-kemarin udah saya share ke teman-teman. Secara teknikal masih view-nya ke bawah karena didukung dari outflow-nya asingnya. Jadi dia lagi on support, mudah-mudahan sih di support ini dia akan mantul dulu. Supportnya yaitu 6858, barangkali dia mau bikin zigzag begini ya. Jadi mantul dulu ke sini, baru melanjutkan penurunan. Atau bahkan ini ada area yang berwarna magenta, itu adalah channel downtrend. Jadi channelnya seperti ini, barangkali dia akan bergerak di dalam channel. Jadi bisa aja kalau dia mantul, dia bisa mantul ke area sini ya, di area 7.000 something, 70-40-an. Jadi bisa aja dia akan ke area sana, baru kembali turun ke bawah. Sehingga ketika dia mantul, selama asingnya masih outflow, maka teman-teman bisa manfaatkan pantulan itu untuk SOS. Oke? Tapi kalau dia nggak mantul, dia langsung jebol dari 6858, jebol itu dia closingnya di bawah itu ya, 6858, artinya dia sangat berpotensi untuk menutup gap ini atau bahkan ke support yang di sebelah sini nih, di area 6.600. Nah, tapi don't worry, selama teman-teman sudah tahu dia arahnya mau kemana, teman-teman bisa mempersiapkan trading plan-nya. Jadi kalau dia sampai breakdown, apa yang harus dilakuin? Kalau dia mantul, apa yang harus dilakuin? Jadi yang penting teman-teman sudah tahu itu ya. Momentum ini berwarna merah tidak oke, yang bagus adalah berwarna biru benhur dan menanjak seperti sebelah sini ya, yang bagus. Jadi ini masih belum oke dari segi momentum, pixelnya juga masih merah-merah, jadi belum oke. Pixel yang bagus itu hijau-hijau seperti di sini. Jadi kondisinya yang bagus seperti di area itu. Yang ini belum oke. Itu dari sisi teknikal dan kita lihat foreign flow-nya dari indeks kita. Jadi masih sama ya, ini masih outflow kita bisa lihat dari grafik ya, baik yang warna ungu ataupun yang abu-abu itu masih menurun. Belum ada terlihat akumulasi dari asing lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang pertama. Saham yang pertama yaitu LEAD. LEAD ini tanggal 11 saya pernah bahas di YouTube bahwa dia lagi sideways dan ini menarik sebetulnya untuk fast trading. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang entry kemarin pas dia lagi merah-merah di sebelah sini, mudah-mudahan hari ini sempat sell ya, sempat SOS karena tadi sempat ke high-nya 103. Jadi seharusnya teman-teman bisa jualan. Karena kalau lagi sideways, strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Kalau telat jual, hati-hati, khawatirnya malah ya mungkin untung tipis sih, atau malah nyangkut ya kalau entry-nya ketinggian. Jaga supportnya. Ini ada channel yang berwarna hijau, ini support channelnya di 93. Selama dia masih di dalam channel itu masih oke. Tapi kalau dia sudah mulai breakdown, keluar dari channel dan bikin lower low, maka sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit atau jangan entry dulu. Karena momentumnya masih jelek nih. Dia masih menurun ya momentumnya. Yang bagus adalah kalau momentumnya berwarna biru benhur dan menanjak. Jadi seperti ini yang bagus. Sedangkan ini lagi tidak oke. Jadi hati-hati jangan sampai jebol. Support terbawahnya sih di sebelah sini. Itu lowest dari area sideways-nya di 83. 83. Ini pixelnya juga tidak oke ya, merah-merah. Hari ini candlenya agak kurang bagus karena berupa ekor panjang ke atas. Ekor panjang di atas itu artinya ada tekanan dari seller. Jadi jangan lupa pasang trailing stop ataupun stop loss-nya. Yang mau entry jangan terlalu agresif dulu, wait and see ya, karena ada kalender economics juga malam ini, yaitu ada pengumuman inflasi nih. Jadi wait and see, jangan terlalu agresif gitu. Oke.
Untuk lead-nya sudah ya. Coba kita cek. Kalau saham beginian sih biasanya nggak ada foreign flow. Jadi saya jarang, tuh kan nggak ada foreign flow-nya. Kalau ada foreign flow dia masih hijau-hijau. Ini nggak ada. Coba kita cek hak-haknya juga nih. Hak-haknya juga sudah mulai merah-merah nih. Ini udah mulai banyak merah-merah, jadi jangan terlalu agresif ya. Mungkin bisa pilih saham lainnya kali ini. Eh, Kalender economics kayaknya tadi saya belum share ya. Jadi ini ada kalender economics, teman-teman bisa, sebenarnya gampang ya cara nyarinya, tinggal di Google aja sih. Tinggal di Google kalender economics dan nanti teman-teman bisa ngeliat sendiri, barangkali perlu sewaktu-waktu untuk ngeliat ada event apa sih gitu, ada apa sih, pengumuman apa sih, karena biasanya marketnya akan lebih volatil. Dan ini inflation rate, kita menunggu aja dulu bagaimana kabarnya. Semua juga masih pada wait and see, apalagi besok hari Jumat. Jadi ingat jangan terlalu agresif ya. Biasanya Jumat sore itu rata-rata semua pada mengosongkan barang, terutama trader-trader yang fast trading ataupun scalping. Biasanya dia ngosongin barang, sehingga makanya sering banget Jumat disebut sebagai hari Jumat keramat, karena banyak yang taking profit, banyak yang kosongin portonya, sehingga Senin mereka tinggal memulai dengan lembaran yang baru. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya ya. Jadi lead-nya sudah. Kita lanjut ke AISA. Untuk AISA ini sebenarnya masih oke. Kenapa? Karena dia volumenya meningkat, momentumnya meningkat, dan dia sebelumnya masih higher high ya. Dia masih di atas garis win. Yang mau spekulatif buy on weakness aja. Dengan supportnya yaitu bisa menggunakan garis win line sebagai garis support, yaitu 180 di sebelah sini. Selama dia masih di atas garis win line, ini masih bagus. Dengan resistnya yaitu high hari ini tentu menjadi resistnya 196 dan 199 itu juga ada resist ya. Resist selanjutnya lagi yaitu 210. Kalau dia sampai breakdown dari garis win line, maka mungkin sebaiknya teman-teman wait and see dulu, jangan entry dulu. Karena kalau udah di bawah win line itu jadinya kurang oke. Dia tidak uptrend lagi ya. AISA-nya oke. Coba kita cek apakah AISA ini ada foreign flow. Nggak ada tuh. Jadi AISA-nya tidak ada foreign flow, HKK-nya juga nggak oke-oke banget, tapi teknikalnya masih menarik. Teknikalnya masih bagus. And selanjutnya tuh. Untuk tool ini saham baru nih. Kalau saham baru sebetulnya analisa teknikalnya nggak begitu maksimal karena data historinya tidak ada. Karena analisa teknikal itu analisa berdasarkan histori ya, data histori. Kalau historinya belum ada maka agak sulit untuk kita menganalisa. Jadi kita menganalisa berdasarkan price action aja untuk si tool ini. Ini juga udah mulai ada sini momentumnya. Momentumnya sih nggak bagus ya. Dari bentuk candlenya juga masih belum oke. Support lowest-nya itu di 83. Kalau mau spek buy silakan deket-deket support tapi fast trading aja karena dia masih belum oke. Secara trennya dari dia IPO sampai sekarang dia masih terus bikin penurunan ya, masih bikin downtrend. Jadi kalau dia breakdown lagi dari 83 artinya dia masih bikin sebentar. Dia masih bergerak bikin tuh, kalau jebol lagi 83 artinya bikin lower low lagi, new low lagi. Jadinya kurang bagus. Sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Tapi kalau dia mantul di area 83, ini teman-teman bisa trading ini lumayan. Jadi tunggu ya, pastikan aja ada pantulannya dulu, baru teman-teman entry. Dan untuk fast trading, ingat, karena si tool ini nggak begitu liquid ya, ini total transaksi, yang TT itu total transaksi, dan ATT itu average total transaksinya. Jadi nggak liquid-liquid banget, hanya di 2 miliar dan 3 miliar. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu KKES. Untuk KKES, ini juga saham baru sebetulnya. Kita lihat secara price action aja ya, karena teknikalnya belum maksimal banget. Kemarin itu sempat membaik momentumnya dan bagus. Ini sempat saya bahas juga, saya lupa di hari berapa ya.
Kayaknya tanggal 11 Oktober juga ini ada saya bahas, teknikalnya bagus. Ini ada garis win line, jadi harus lihat dulu ya dia bertahan apa enggak nih. Secara candle dia sebetulnya lagi bikin lower low. Candle ini lower low, jadi kalau besok ini jadi support, ini low-nya 162, itu jadi support. Kalau besok dia jebol lagi 162, artinya masih bikin lower low ya, jadi masih belum oke. Sebaiknya hindari dulu, karena momentumnya juga belum ada, belum berwarna biru Benford dan menanjak, berarti ada potensi dia masih bisa turun sampai sini ya. Si KKES ini 140 low-nya itu, jadi wait and see dulu kalau yang mau entry. Kalau yang sudah punya, maka jangan lupa pasang trailing stop. Karena khawatirnya dia mau balik dulu ke sini, dia mau jadi sideway. Sideway-nya yaitu kalau sideway ada dua potensi, antara dia mau bikin triangle, triangle itu sideway juga ya. Jadi bisa aja dia pergerakannya seperti ini, atau dia mau bikin sideway-nya ala-ala triangle. Triangle lagi. Ini persegi, persegi panjang maksudnya. Jadi teman-teman lihat dulu wait and see. Dia mau bikin lower low lagi atau enggak. High-nya itu di 172 itu berarti menjadi resistnya ya. Resist 172 dan supportnya 162. Jadi kalau besok dia tidak mampu jebol 172, nggak mampu jebol resistnya, nggak bikin higher high, artinya dia akan turun ke bawah dulu. Sebaiknya hindari dulu. Kita lanjut ke Goto. Goto ini bobotnya sangat berat banget dan ini indeks mulai bergerak sesuai dengan Goto nih. Jadi Goto itu jadi pemberatnya ya, bukan Big Bang lagi sekarang. Big Bangnya malah stay strong ya, gitu-gitu aja sih BCA sama BRI sideways, lain masih sideways sideways aja. Jadinya si Goto ini pemberatnya. Masih lower low juga hari ini lower low, dan saya udah pernah bahas juga kalau nggak salah di tanggal 11 ya. Iya betul, tanggal 11 saya udah pernah bahas. Dia akan ke support sini ya. Dia menuju ke situ. Di mana tuh? Kemarin saya ada share 181. Jadi dia masih berpotensi ke 181. Jadi watch out di 181. Mau spec buy di 181 itu juga oke. Deket-deket lah. Belum tentu kesentuh pas 181 ya. Jadi nanti dilihat aja begitu udah mendekati dan ada tanda-tanda rejection. Rejection itu artinya tekanan dari buyer sudah mulai muncul, maka bisa ikutan spec buy. Kita cek kalau Goto bisa nih, coba cek foreign-nya. Foreign-nya sih masih datar-datar aja ya. Ya, price action dulu lah. Berarti price action-nya tetap masih seperti itu. Kita lanjut ke PNBS. NPNBS. Nah, kemarin saya juga ada mention yang menarik untuk ditradingkan adalah Panin-Panin Group. Nggak hanya Panin Group sih ya, kayak Bakri and Brothers gitu. Ya, saham-saham yang kayak begitulah, saham-saham gorengan yang sering banget gerak kalau indeks tuh lagi terkoreksi. Kayak Panin, MNC, Bakri. Nah, itu BNBR tuh nanti saya ada mention juga nanti di belakang, tapi PNBS sebetulnya dia masih sideway to up. Jadi hanya untuk fast trading aja ya si Panin ini, soalnya lumayan volatil. Bagi teman-teman yang tidak bisa trading di saham-saham yang seperti ini, sebaiknya dihindari aja. Nggak perlu trading juga nggak apa-apa ya, jangan dipaksain dulu, menunggu sampai indeksnya kembali uptrend baru teman-teman jump in ke saham-saham pilihannya teman-teman. Tapi kalau sekarang buat yang tidak bisa trading, maka jangan dipaksain juga nggak apa-apa kok. Yang mau fast trading, maka silakan. PNBS sih oke juga untuk dijadiin fast trading. Buy on weakness aja kali ya, karena dia masih begini. Nah, sideway to up lah. Dengan supportnya tentu low hari ini, yaitu 81, dan resistnya di 88. Kalau dia jebol dari 81 artinya 80 lah ya, support kita pakai 80 aja nih, karena beda setik doang, jadi kita pakai support 80. Kalau dia jebol 80 artinya dia mau kembali ke support 75 dulu. Ini ada support,
77, 75 atau MA 200 di 71. Dengan resistnya tentu tadi 88 yaitu high hari ini atau bahkan di sebelah sini di 9 berapa tuh? 94. Itu menjadi area resistnya. Momentumnya sih belum ada, karena belum ada masih berpotensi sideway ya. Sideway bisa aja dia sideway segini nih. Nah, jadi usahakan buy on weakness aja, sell on strength. And then kita lanjut ke AGRS. AGRS masih belum oke. Pertama kita lihat dari likuiditasnya dulu ya, total transaksi di bawah 1 miliar dan rata-rata transaksinya juga hanya 1 miliar, jadi tidak liquid. Trennya kita lihat yang berwarna magenta ini juga menurun, artinya dia lagi bergerak seperti ini tuh, zigzag di dalam channelnya itu. Ini resistnya 101 dan support 85. Ini ada rejection, jadi kemungkinan lagi menuju ke bawah lagi nih. Sehingga kalau untuk entry belum cocok, kalau mau entry spekulatif maka di area support aja dan hanya fast trading ya. Begitu dia mantul, teman-teman cuan maka kabur dulu. Momentumnya juga masih berwarna merah walaupun ininya hijau-hijau, tapi tetap hanya untuk fast trading aja. Manfaatkan pantulan doang, habis itu kabur ya. Jangan sampai terlambat, takutnya nanti dia malah teman-teman malah nyangkut. Oke, tadi supportnya udah, resistnya sudah, dan ini masih downtrend. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu PNLF. Nah, ini grup manin saudaranya, semuanya lah, itu PNLF, PNBN, PNIN. Saudara-saudaranya si Panin ya, pilih salah satu, tapi yang paling, nanti kita lihat yang ada foreign flow-nya itu siapa. Tadi mana? Oh, PNBS kita belum liatin ya, STX PNBS. Untuk foreign flow-nya dari PNBS. Tuh ada loh foreign flow-nya. Tapi mesti kita cek dibantu dengan hak kaki deh. Hak kakinya sih biasa aja ya. Yang bagus itu sebetulnya kalau semuanya terpenuhi. Jadi teknikalnya atau dari chart win-nya bagus, foreign flow-nya bagus, dan hak kakinya itu bagus. Jadi ketika semuanya memenuhi itu oke banget. Jadi bisa dapetin saham-saham kayak si Raja kemarin itu atau saham-saham yang lain deh. Nanti kita akan lihat saham selanjutnya dulu. Selanjutnya PNLF ya, dari segi teknikal. Jadi daripada PNBS sebetulnya trennya sudah mulai terbentuk si PNLF dulu dan ini all time high deh kalau nggak salah. Momentumnya sih masih ada, masih oke. Dia lagi sideway di area sini. Selama dia masih di atas garis win, ini masih bagus. Garis winnya di 560, jadi selama dia di situ masih oke ya. Area sideway-nya yaitu 565 sampai 640. 565 sampai 640. Jadi dari sini sampai sini. Kalau teman-teman ingin spekulatif, maka spekulatifnya di dekat area support aja ya, sehingga resikonya nggak terlalu tinggi. Ini ada channel out-nya, jadi bisa juga dia bergerak di dalam channel. Kayak waktu itu pernah jebol, pernah breakdown dari garis win line, tapi akhirnya mantul. Barangkali ini bisa juga bergeraknya seperti itu. Dengan supportnya di 526 ini dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya. Itu supportnya. Kita lihat foreign flow-nya ada nggak? PNLF. Nggak ada. Foreign flow-nya nggak ada. Coba kita cek hak-haknya. Hak-haknya juga nggak oke-oke banget. Jadi hanya berdasarkan teknikalnya aja. Memang saya bilang si grup Panin ini agak-agak volatil ya. Si grup Panin ini. And then BGTG. Nah, bank-bank digital kemarin sempat pada naik dari baca dan apa. Tapi kayaknya sih hanya sementara aja. Jadi BGTG juga mungkin hanya sementara aja. Tuh, kita bisa langsung lihat ya. Dari rata-rata transaksi dia tidak begitu liquid, yaitu di 2,7 miliar dan rata-rata transaksi di 3,79 miliar. Yang bagus itu sebetulnya
rata-ratanya itu 1-2 miliar sih sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting dia volumenya terus meningkat dan ada trennya yang uptrend. Jadi kalau teman-teman yang udah lama nonton YouTube ini, selalu saya bilang carilah saham-saham yang dia teknikalnya atau price actionnya lagi bergerak naik ke atas, diiringi dengan peningkatan volume gitu. Itu yang oke. Apalagi kalau ada momentumnya yang berwarna biru Benhur dan semakin menanjak juga. Itu yang menarik. Untuk si BGTG momentumnya berupa titik pink artinya masih berpotensi sideways ya. Dia sih udah di atas garis win, masih oke. Pixelnya hanya hijau satu, jadi sifatnya hanya untuk fast trading dan spec buy juga. Dengan supportnya kita bisa gunakan, ini kalau dia sideways kita pakai area sini deh ya. Jadi ini kita kotakin. Kita kotakin si BGTG. Itu areanya adalah 92 sampai 107. 92 sampai 107 ya. Diingat. Jadi kalau teman-teman ingin trading, buy on support dan sell on strength atau SOS atau ya copet aja gitu. Pokoknya belinya dekat support, begitu dia cuan kabur dulu. Kalau jebol dari support maka exit dulu. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke UNTR. UNTR-nya agak kurang oke nih. Dia sudah mulai bikin tren ke bawah. Momentumnya sih udah merah tua dan agak membaik. Kemarin juga ada rejection, tapi hanya sebentar ya. Sehingga hanya untuk fast trading aja, dan karena ini sahamnya harganya agak mahal, mau fast trading juga susah ya. Kalau harganya murah, kita masih bisa tradingin 1-2 tik, kita kabur gitu. Misal, masih bisa dapat 1-2%. Kalau ini agak sulit kelihatannya. Ini range-nya kita gunakan aja channel trennya. Jadi support trennya itu di 31, ini angkanya sih 31,537 tapi buletin ya sesuai dengan fraksi. Jadi 315 buletin ke bawah deh 525 gitu. Dengan resistnya 33275 di area sana atau yang ini nih 33325 di situ ya. Ini support resistnya di sana. Buy on support, sell on strength aja dulu atau sell di area resist. Ini ada support, makanya dia waktu itu mantul. Mudah-mudahan sih akan ke atas dulu ya. Jangan lupa taking profit. Selama dia masih di dalam channel warna magenta itu masih belum oke. Kecuali dia sudah keluar dari sini dan mulai bikin higher high. Itu baru bagus. UNTR, coba kita lihat. Foreign flow-nya sih masih oke, tapi kalau pergerakan harganya tidak sesuai, maka kita tetap harus utamakan pergerakan harganya ya. Ini lagi on support nih, mudah-mudahan dia mantul. Mudah-mudahan. Oke, lanjut ke Inco. Si UNTR. UNTR-nya tadi saya udah mention support kan ya. Oke, udah nih ada angkanya nih 31 itu atau 31400 yaitu di low-nya ini. Di sini 31400. Oke, kita lanjut ke Inco. Inco masih sideways. Kita lihatlah momentumnya titik pink. Jadi langsung, oh titik pink artinya dia sideways. Dah gitu paling gampang. Jadi area sideways-nya di mana? Kita langsung kotakin aja nih. Ini udah ada support resist yang dibentuk, jadi kita bisa langsung kelihatan ya. Supportnya di mana, resistnya di mana. Yaitu 6425 sampai 6800. Nah, itu area pergerakannya. Sebetulnya kalau secara tren besarnya dia lagi bikin triangle nih. Triangle. Jadi apakah dia akan breakout ke atas atau dia akan turun ke bawah? Nah, jadi teman-teman masih wait and see dulu. Kalau mau tunggu konfirmasi maka silakan. Tapi dari foreign flow ini sih menarik sebetulnya. Dengan supportnya di 6275, ini juga menjadi support ya, ada MA 200, barangkali dia mantul seperti di sini. MA 200 di 6000, ini buletin 6050 lah ya, atau 6000 itu angka psikologisnya, jadi bisa dipakai. Itu area support. Resistnya tadi udah ya, saya bilang 6800, resist selanjutnya 7100, 7250. Saya mau share dia punya ini
foreign flow. Jadi foreign flow-nya si info sebenarnya menarik. Cuma kalau nggak breakout bingung juga ya. Kayak UNVR juga begitu. UNVR inflow dari asingnya tuh gede banget, tapi nggak breakout sideway melulu gitu. Sehingga kita tetap mengikuti pergerakan dari price action. Kita bikin trading plan-nya sesuai dengan price action-nya ya. Kalau sideway maka kita buy on support, sell on strength. Sini ada kelihatan hijau-hijau dan grafik warna abu-abunya itu meningkat. Jadi kalau yang ingin menunggu konfirmasi, tunggu aja dulu sampai dia breakout. Selanjutnya, PAYS. PAYS ini, nah ini yang saya bilang kalau dia tidak liquid ataupun gorengan, akan menjadi menarik kalau dia sudah mulai bergerak bikin price action-nya tuh sudah bikin tuh zigzag ke atas. Volumenya semakin menanjak, ininya semakin menanjak, itu oke. Tapi sekarang dia sudah selesai. Udah di ambang pintu selesai nih. Sehingga kalau untuk entry, teman-teman wait and see dulu ya, jangan terlalu agresif karena ini sahamnya cukup volatil berarti. Soalnya kalau ini sekali jebol, di sini ada support, kalau dia nggak kuat, maka dia akan jadi begini. Jadi penurunannya cukup tajam. Sehingga teman-teman wait and see dulu, besok dia bikin lower low lagi nggak? Kalau bikin lower low lagi artinya kita tungguin lagi, lihat lagi di support yang sebelah sini. Ini ARB nggak sih? 6,3. Oh, ARB berarti ARB nggak bagus nih. ARB-nya dia kalau terkunci artinya kemungkinan besar besok dia akan turun lagi. Cuma ini sih nggak ada volumenya ya, volumenya di bawah rata-rata. Jadi mudah-mudahan ketika di supportnya berapa tuh? 468. Ya, 468 supportnya di sebelah situ. 468. Mudah-mudahan sih mantul ya. Kalau nggak mantul berarti dia mau ke support yang di sebelah sini 430 atau bahkan ke support yang di sebelah sini. Jauh banget. Yaitu di area 378. Kalau yang ini 378. Jadi ini support-supportnya kita lihat dulu dia akan mantul di mana ya. 468 kah? Ini support 468 atau 430 kah? Atau 378. Kalau tidak ada pantulan maka sebaiknya jangan nangkepin pisau jatuh ya. Nanti bahaya. Oke, jadi seharusnya yang sudah entry di bawah pun hari ini sudah menjadi sinyal sell, yaitu sebesar 115%. Wow, luar biasa, happy cuan. Nah, tapi kalau telat masuknya, misalnya baru entry sebelah sini atau di sebelah sini, maka at least ada cuan lah ya. Yang penting teman-teman jangan lupa pasang stop loss ataupun trailing stop-nya. Oke, jadi ingat kalau untuk entry, enggak. Nanti wait and see dulu. Tapi kalau sudah punya, sebaiknya teman-teman tidak lupa pasang trailing stop. And then NTEC. NTEC masih ya, dia di dalam channel downtrend. Ini lagi bikin lower low-nya. Berarti dia akan menuju ke support trend. Ini 1465 ada angkanya nih. Sebentar, coba aku cek. Dia harga lowest-nya berapa nih? Support low-nya 1.500. 1475. 1475. Jadi tren besarnya dia ada support 1475. Ini agak kurang oke sih kalau kita lihat time frame besarnya ya. Jadi di sini, jadi dia akan testing lowest itunya ya. 1475 itu supportnya. Kalau dia jebol, dia closing di sana, artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah lagi. Sehingga untuk entry, saran saya tidak dulu, wait and see dulu. Tapi candlenya hari ini cukup menarik sih ya. Candlenya itu candle doji. Barangkali kalau mantul, teman-teman hanya untuk fast trading aja nih. Dengan area resistnya yaitu di 1650. Di sini ya, 1650 kalau dia mantul. Kalau dia nggak mantul, berarti dia mau ke 1465 dulu. Atau kalau dia jebol,
Ya 1475 itu ya, 1475 itu support, kalau dia jebol lagi dari situ, artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi kalau jebol dari sini, sebaiknya teman-teman jangan entry dulu. Dan disiplin untuk exit ya, barangkali ada yang nyangkut. And then IATA. Oke, IATA, liquid, momentum tidak ada, jadi sideway. Di sini sudah ada areanya, sudah kebentuk di dalam sini ya pergerakannya. Angkanya ada 129, 147. Jadi karena dia di dalam kotak itu buy on support, sell on strength. Karena dia sideway ya, jadi beli di support, jual di resist, di tektokin aja. Kalau dia jebol dari supportnya ini, maka sebaiknya disiplin juga untuk exit dulu si IATA ini. IATA grup MNC, mudah-mudahan sih digoreng ya, karena biasanya kalau kondisi indeksnya lagi begini, yang digoreng-goreng itu ya grup-grup beginian. Paling bawahnya itu di 130. Ya, 129 ini. Itu supportnya ya. Jadi batasi resikonya kalau mau fast trading di sini atau mau scalping di sini maka silahkan. Iya, tak. Lanjut SIDO. Kalau SIDO kita cek foreign flow-nya. SIDO ini saham yang lumayan lemot nih. Oh, lagi bikin lower low. Nggak bagus ya. Jadi langsung kelihatan. Begitu kita buka chart, kalau dia gerakannya zigzag ke bawah begini, ini tidak oke. Kita lihat momentumnya, merah. Dan semakin mendalam ke bawah, tidak oke. Pixelnya tidak oke. Candlenya juga tangga ke bawah, sehingga masih tidak oke. Untuk entry, tidak. Coba kita lihat tren besarnya. Kayaknya udah patah tren deh SIDO ini. Dulu SIDO bagus, karena walaupun lemot-lemot, dia arahnya ke atas. Tapi sekarang dia sudah bikin, wah sudah patah sekali ini trennya. Kita pakai yang MSF deh. MSF SIDO monthly. Ups. MSF SIDO monthly. Nah, chart MSF ini adalah chart yang untuk para nasabah. Di sini kelihatan ya, udah patah tren tuh. Sini dia patah tren. MSF SIDO weekly. Tapi walaupun dia patah tren, masih berpotensi untuk mantul ya. Bagaimanapun juga yang namanya saham tidak selalu bergerak ke bawah. Dia pasti akan mantul juga, tapi mantulnya mungkin enggak sekarang. Dia lagi bikin zigzag ke bawah. Jadi begini. Nah, ada support. Nah, mungkin dia akan ke sini dulu, baru dia akan mantul lagi. Itu di berapa ya? Coba saya cek support-supportnya di area 55, 560, 540. Kita pakai area ya 500-an deh. 500-an itu juga ada support. 452 kalau yang weekly. 500 sampai 452 ya, di sini lah ya. 492 ini support weekly-nya. Jadi sepertinya di sana. Coba ukur aja ini tingginya berapa nih. Biasa penurunannya akan sama. Targetnya segitu. Oke, jadi hindari dulu ya sidonya. Kalau yang incer-incer bottom, ini belum bottom. Sama sekali belum bottom. Dari price cycle-nya, ini masih dalam fase 4 atau marking down. Jadi masih mungkin dalam beberapa waktu, mungkin bisa mencapai beberapa bulan atau setahun, itu bisa mencapai dia kembali ke titik awalnya di 400 sampai 300 mungkin ya. Ini kalau secara price cycle nih, kan prosesnya nggak langsung. Dia pasti kan bikin zigzag ke bawah secara monthly. Jadi teman-teman ini dulu ya. Hati-hati ya untuk si SIDO ini karena sudah patah tren. Ini kalau weekly kita lihat. Jadi sudah cukup terlihat bahwa di sini adalah fase satunya, yang di sini adalah fase 2-nya, di area sini adalah fase 3-nya. Dan ini lagi fase marking down.
Dia bisa aja bikin begitu. Marking down itu. Bentar. Breakdown. Dia begini. Nah, ntar bikin begini. Ntar bikin begini lagi. Dia mantul lagi. Sampai akhirnya selesai fase 4-nya. Jadi teman-teman bersabar aja dulu. Kalau bottom ini artinya belum bottom. Oke, itu sudah saham ke-15 yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan share screener ya. Screener kita sebetulnya ada banyak banget. Ini screener net buy sell asing. Hari ini top buyer-nya dari foreign adalah BNI, BMRI, AMRT, PTBA, UNVR, Pegas. Bukan top 5 lagi. Saya nyebutinnya udah berapa tuh? 10? Jadi tetap ya, walaupun sahamnya ini masuk net buy sell asing, bukan berarti sahamnya artinya bagus dan bisa naik. Teman-teman harus melihat price action-nya, pergerakannya. Terus screener Hakaki. Screener Hakaki ini juga sering saya pakai. Ini juga ya, saham yang masuk ke dalam screener ini bukan berarti langsung bisa dibeli ataupun langsung bagus. Teman-teman tetap harus menganalisa di manakah supportnya, di manakah resistnya, dan di manakah titik entry-nya. Jadi kembali analisa chart masing-masing, oke? Ini saya share aja, teman-teman barangkali ada yang perlu. Bisa di print screen, silakan. Habis itu teman-teman silakan explore sendiri. Bagi yang sudah punya akses ke fitur-fiturnya Wisdom and Invest, maka bisa mempraktekkan cara tadi saya menganalisa, terutama yang saya bilang tadi ya, pilihlah saham-saham yang punya sinyal entry-nya tuh seperti yang tadi saya bilang. Dia di atas garis win line, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentum berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Apalagi kalau dia ada foreign flow-nya dan HKK-nya bagus, maka itu lebih oke lagi kalau ketiga chart itu dipenuhi ya. Oke, lanjut. Ini frekuensi analyzer-nya secara daily dan ada yang 5 menit juga. Nah, yang belum tahu cara menggunakan frekuensi analyzer bisa lihat di video lain ya. Saya pernah ngejelasin juga penggunaan frekuensi analyzer, atau waktu itu saya pernah juga di Sukor, pernah saya share juga cara penggunaannya. Live Instagram waktu itu. Oke, lanjut. Apa ya? Oh, saya akan share kita punya screener all time high. Juga 5 ATH. 5 ATH itu 5% di bawah all time high-nya ya. Jadi barangkali ada yang udah mau all time high, kita bisa curi-curi kesempatan dulu gitu. Juga ada screener MNV, yaitu screener Minervini. Screener Minervini, kalau teman-teman ada yang belum tahu, Minervini itu siapa sih, apaan sih? Saya juga ada di YouTube-nya, teman-teman silakan cari aja. Kalau nggak salah judulnya apa ya? Finding Super Performance Stock. Dan itu berdasarkan bukunya si Minervini itu. Jadi saya bikin screenernya berdasarkan teknikalnya dia. Ini all time high. Yang menarik ini si AMRT, BMRI sih blue chip ya. Jadi sebaiknya sih jangan. Karena kalau indeksnya tertekan, khawatirnya dia juga ikutan. Tapi arahnya agak beda sih ya. Indeksnya turun, dia masih bertahan di atas tuh. Karena ada foreign flow-nya. Dan Cleo, nah ini Cleo menarik, hari ini dia breakout lagi. Si Enak ini juga enak-enak. Papa ini enggak, Mapi oke menarik. Dia lagi bikin zigzag juga ke atas, sehingga strateginya adalah teman-teman buy on weakness ya ketika dia terkoreksi. Dan masih mantul, maka teman-teman entry. PNLF juga menarik, cuma biasanya grup panin ini sangat luar biasa, liar banget. Rise enggak, Roni enggak. And then 5% ATH, PLI enggak, BBNP enggak, Cleo enak, MAPI, MEDC boleh, cukup menarik juga, tapi lagi sideways sih sebenarnya, jadi buy on weakness aja ya. MFIN, PNLF, Rally, Rise, no. Minervini, BDMN, kalau nggak salah tadi cukup menarik ya, BDMN, lupa aku. BDMN, oke, masih cukup menarik walaupun volatil banget ya, range-nya lebar sekali ini sideway-nya. BKDP, Bian, Cleo, ITMA, PNLF. Nah, itu saham-saham yang ini. Oh, satu lagi deh, saya share TTM, GCD. Bisa di-combine juga ya. Jadi misalnya saham ini kok dia masuk di sini, screenernya dia masuk juga di screener yang lain. Masuk screener Win, masuk screener asing, masuk screener HKHK. Nah, itu bisa teman-teman ambil tuh. Ini TTM Golden Cross, artinya momentumnya yang berwarna biru itu meningkat ya.
U ini yang momentumnya sudah berwarna biru benhur, kalau yang M momentumnya masih berwarna biru langit. Ingat sekali lagi tidak semua saham yang masuk di sini artinya oke. Teman-teman tetap harus analisa chartnya masing-masing. Jadi trennya seperti apa, support di mana, resistnya di mana, titik entry-nya di mana, stop loss di mana ya. Silakan diatur masing-masing, itu sudah saya share, silakan. Semoga bisa bermanfaat. Jadi waktunya memang terbatas, saya mohon maaf sekali. Jadi memang tidak bisa dibahas semua saham. Kalau dibahas nanti nggak kelar-kelar, bisa berjam-jam. Sehingga teman-teman silakan ya explore sendiri. Yang udah punya akses silakan dieksplor sendiri dengan cara-cara yang tadi udah saya share. Kalau yang belum punya, don't worry, stay tune aja di YouTube ini ataupun Instagramnya Wisdom and Invest ataupun TikToknya Wisdom and Invest dan di Telegram juga, atau bisa ikut kelas-kelas Zoom gratisnya setiap hari Rabu dan Sabtu, dan Jumat juga ada ya. Itu silakan teman-teman hadir jam 7 ada acaranya. Eh, Semoga video ini bermanfaat, semoga yang kita berikan, kita share selama ini bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, dan semoga teman-teman cuan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Thank you.